Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga dengan rahmat dan karunia-Nya itulah kita dapat hadir di sekolah ini dalam rangka melaksanakan kegiatan rutin kita seperti biasanya. Selawat berangkaikan salam kita kirimkan kepada ruh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang berlafazkan doa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 01 Pasaman, dan yang sama-sama kita hormati Ibu-ibu majelis guru beserta karyawan. Baiklah, pada kesempatan ini sengaja kita berkumpul. Sebelumnya saya mengucapkan mohon maaf terlebih dahulu, karena dalam penyampaian ini seharusnya kan sepulang dari pelatihan di Padang kemarin, hari Sabtunya sudah dilaporkan. Ya, karena ada sesuatu dan lain hal, pada saat ini baru ada kesempatan kita untuk menyampaikan hasil dari pelatihan yang saya ikuti di Padang selama 3 hari kemarin. Yang mana yang intinya pada pelatihan di Padang kemarin, kalau di judulnya pembuatan aksi nyata, namun ya di sana yang dibahas yaitu cara pembuatan komunitas belajar atau yang disingkat dengan kombel. Jadi dalam sekolah itu harus ada satu komunitas belajar yang dibuat bersama dengan rekan guru dan kepala sekolah. Syaratnya yang pertama itu kita harus menyelesaikan PMM kita, materinya tentang kurikulum merdeka dan merdeka belajar. Itu syarat dalam pembuatan kombel atau komunitas belajar. Yang alhamdulillah pada hari ini Ibu Kepala Sekolah kita sudah mengupload aksi nyatanya tentang kurikulum merdeka. Mudah-mudahan nanti kita bisa mendaftar untuk membuat komunitas yang ada di sekolah kita. Yang caranya yaitu kita buka PMM yang ada di aplikasi kita masing-masing, buka komunitas, kemudian di situ kan ada nampak itu Mamergi. Ya, Mamergi itu maju bersama dan berbagi, yaitu khusus tugas kami waktu pelatihan. Masing-masing kami itu membuat satu kombel, itu tugasnya harus siap dalam waktu 10 menit waktu itu. Ya, jadi karena tergesa-gesa akhirnya terciptalah di dalam pikiran saya untuk membuat suatu komunitas belajar yang berjudul Mabergi, singkatan dari maju bersama dan berbagi. Ya, itu untuk diri pribadi. Ya, apabila kita sudah membuat komunitas seperti itu di PMM, itu sudah terbaca oleh pusat. Kita sudah aktif dalam PMM. Sekarang kegiatan kita yaitu membuat kombel atau komunitas belajar untuk sekolah, yang mana itu diketuai oleh kepala sekolah, kemudian ada sekretarisnya dan ada bendaharanya. Tujuan dari komunitas belajar yang dibuat di sekolah itu, tujuannya yang pertama itu kita bisa mengadakan nanti apa saja keluh kesah kita di dalam kelas, boleh tentang siswa kita, atau boleh juga tentang apalah permasalahan tentang perangkat pembelajaran yang akan kita bahas nantinya. Kemudian apabila komunitas kita telah berkembang, kemudian itu harus tentunya didukung oleh sumber dana yang cukup. Karena dalam mengadakan komunitas belajar ini, kalau kita datangkan narasumbernya, tentu narasumber itu diberi uang sakunya. Ya, jadi itulah ditetapkan itu di komunitas belajar itu ada ketuanya, ada sekretaris, dan ada bendaharanya. Sekarang kita buat komunitas belajar kita dulu. Apa kira-kira yang cocok untuk nama komunitas belajar kita di sekolah kita ini? Ini
contohnya ini MGMP IPA kecamatan, ini daerah lainnya. Kalau kita bagaimana ibu-ibu yang cocoknya untuk nama komunitas belajar kita? Komunitas SDN 01 Pasaman atau bagaimana? Siapa yang bisa memberikan ide apa nama yang cocok untuk komunitas belajar kita? SMP itu kan untuk SMP dan SMA. Kita kan KKG. Khusus di KKG kita kan sudah ada komunitas kita. Tinggal sekarang komunitas yang dibuat di sekolah masing-masing. Masing-masing sekolah harus mempunyai komunitas belajar. Jadi pakai komunitas. Komunitas SDN 01 Pasaman. Kemudian setelah kita tambahkan lokasi komunitasnya, deskripsi komunitas. Tuliskan fokus komunitas, kegiatan yang akan dilakukan, visi dan misi hingga tipe anggota yang disasar. Jadi kira-kira apa deskripsi komunitas kita yang cocok? Sesuai dengan visi kita, apa kira-kira yang ingin kita capai dalam komunitas ini? Kalau dapat itu visinya untuk siswa sekaligus untuk gurunya. Kedua-duanya harus tercapai. Mewujudkan peserta didik yang aktif dan kreatif. Umpama ini misalnya mewujudkan peserta didik yang aktif dan kreatif, berakhlak mulia dan apa lagi? Itu menjadi visi sekolah jadinya. Ini secara singkat saja apa mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa. Mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa, aktif dan kreatif. Kemudian untuk gurunya itu kan untuk siswanya, ini kan hingga tipe anggota yang disasar. Anggotanya yang disasar kan kita, ya guru ini. Menciptakan suasana belajar yang aktif, kreatif dan menyenangkan, dan terciptanya guru yang mampu berbagi dan berkolaborasi. Coba kita buat dulu ya. Apa tadi? Mewujudkan. Menciptakannya. Mewujudkan peserta didik yang mewujudkan peserta didik
Mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa, cerdas, kreatif, mandiri melalui pembelajaran yang menyenangkan yang diciptakan oleh guru. Deskripsi komunitas kita mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa, cerdas, kreatif, mandiri melalui pembelajaran yang menyenangkan. Kan yang diciptakan oleh guru. Mungkin kalau ada pendapat dari didik yang lain bisa ditambahkan. Ini kan bisa dirubah, ya bisa di-delete. Kita buat saja dulu ya, selanjutnya. Jenjang, pilih jenjang. Karena kita guru SD, pilih lainnya ya. Komunitas dalam sekolah ya, karena yang kita buat sekolah. Sekarang kita pilih ketuanya, tentunya kalau di dalam sekolah ketuanya yaitu kepala sekolah ya.
Email belajar ibu. ID belajar ibu. Kita pilih lagi bendaharanya. Kalau sekretaris nampaknya kalau dibuat oleh teman-teman kemarin, dia yang membuatnya, langsung orang yang bersangkutan karena akun dia yang membuat, langsung dia menjadi sekretaris. Kemudian bendahara, siapa kira-kira yang akan kita pilih menjadi bendaharanya? Yang bisa dari 3 yang lebih mahir. Operator. Grafika. Kebetulan yang pergi kemarin ya PNS dan P3K ya. Mungkin bagaimana kalau pendapat Ibu Kepala? Ini kan cuma apa? Mudah-mudahan nanti terlaksana ya kombel kita. Nanti kan bisa diganti tuh namanya.
Siapa yang cepat saudara dulu enggak? Siapa yang ada ID belajarnya yang cepat? Memang ID belajar yang nampak sama bisa diketik. Dalam laporan dulu, kecil ada. Banyak kan sudah 2000 kecil. Ini dong, satu juga. Sampai pulang banyak juga punya. Sudah bilang Nah, terima kasih sudah tercipta komunitas belajar kita. Komunitas belajar kita namanya Komunitas SDN 01 Pasaman. Penggerak komunitasnya ada 3 di sini. Semuanya kita kan semuanya masuk anggota komunitas seluruhnya. Kemudian untuk ketuanya Ibu Hilda Suryani, sekretaris Ibu Susi. Kemudian untuk bendahara Ibu Emma Yohana. Nampaknya Ibu Emma Yohana karena belum mengupload aksi nyatanya, sedang proses, tidak bisa untuk diusulkan untuk menjadi bendahara. Karena aksi nyatanya yang kurikulum merdeka belum jadi, ya belum diakses. Kalau belum upload kita mengenai aksi nyata kurikulum merdeka, kita tidak bisa masuk, ya tidak bisa membuat komunitas belajar. Pemirsa sudah dibuat aksi nyatanya, sudah selesai, dia menguploadnya di PMM. Bu Mila tadi sedang proses. Namanya komunitas kita sudah tercipta karena dalam proses pembuatan aksi nyata. Mungkin itulah yang saya dapatkan dari pelatihan selama 3 hari di Padang kemarin. Dari segi judulnya yang terbayangkan oleh saya, wah nanti saya akan membuat aksi nyata yang banyak di Padang. Ternyata tidak ada satupun yang bisa dibuat aksi nyata karena kegiatannya nggak ada membuat aksi nyata. Ya, nggak ada satupun yang membuat aksi nyata di situ kecuali dia yang ingin membuat komunitas belajar. Ternyata dia belum mengupload aksi nyata tentang kurikulum merdeka atau merdeka belajar. Jadi selama di Padang itu kami cuma diberikan pelatihan bagaimana untuk menciptakan suasana yang kondusif untuk belajar di sekolah. Kemudian bagaimana untuk membuat komunitas belajar, apa saja kegiatan yang ada di komunitas belajar. Nanti kalau komunitas belajar kita ini kan sudah jadi namanya, kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan ini nanti kita, karena saya sebagai sekretarisnya, saya akan membuatkan jurnalnya nanti, jurnal komunitas belajar, yang mana di jurnal itu umpamanya jam istirahat kita bertemu duduk di dalam kantor ini berbincang-bincang, kita nanti umpamanya ada Bu Nifa, dia menceritakan masalahnya, anak muridnya ini sering terlambat, atau
ini kurang daya tangkapnya dalam pembelajaran, kita bahas bersama-sama di dalam kartun ini selama jam istirahat. Boleh berdua, boleh bertiga, terserah. Pokoknya terciptalah solusi untuk masalah Bu Nifa itu. Nanti kita buatkan di jurnalnya, kita catat harinya, hari apa, tanggalnya, kemudian apa topik permasalahannya, kemudian apa solusinya, kemudian kita tanda tangani. Itu isi dari jurnal. Nanti kalau komunitas kita sudah ada sumber dananya, nanti bisa kita datangkan narasumber untuk memberikan atau menambahkan untuk meningkatkan kompetensi guru di sekolah. Nah, mungkin itu saja yang saya dapatkan dari Padang. Kalau ada perkataan salah atau janggalnya dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.